Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau proses berdirinya Kabupaten Karo. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana latar belakang berdirinya Kabupaten Karo, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gisela Wenda Putri Buru Ginting. Saya dari 12 IPA 3 SMA Swasta Santa Maria Kapanjahe. Kabupaten Karo salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Kapanjahe. Tanah Karo terbentuk melalui proses yang sangat panjang, dan dalam perjalanan sejarahnya, kabupaten ini telah mengalami perubahan mulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, hingga zaman kemerdekaan. Sebelum kedatangan penjajah Belanda awal abad 20, di daerah dataran tinggi Karo, di kawasan itu hanya terdapat kampung atau bisa disebut juga kuta, yang terdiri dari satu atau lebih kesain bagian dari kampung. Tiap-tiap kesain diperintah oleh seorang penghulu. Arti kata penghulu itu seorang dari marga tertentu dibantu dua orang anggotanya dari kelompok anak beru dan semina. Mereka ini bisa disebut dengan istilah telu sindalanan atau tiga sejalan menjadi satu badan administrasi atau pemerintahan kaum keluarga. Di atas kekuasaan penghulu kesain, diakui pula kekuasaan kepala kampung asli atau perpapan yang menjadi kepala dari sekumpulan kampung yang asal dari kampung asli itu. Kumpulan itu dinamai urung. Pimpinannya juga disebut sebagai dengan Bapak Urung atau disebut Raja Urung. Urung itu artinya satu kelompok kampung di mana semua pendirinya masih dalam satu marga atau dalam satu garis keturunan. Menurut Petambun, ada beberapa cara untuk penggantian perbapan atau Raja Urung, yaitu dengan memperhatikan hasil keputusan runggun atau permusyawaratan kaum kerabat berdasarkan kepada dua dasar pokok, yakni yang pertama itu ada dasar adat Sintua Singuda yang dicalonkan. Yang pertama, berhak menjadi perbapan adalah anak tertua. Namun, kalau ia berhalangan atau karena sebab yang lain, yang paling berhak di antara saudara-saudaranya adalah jatuh kepada anak yang termuda. Dari semua calon perbapan, maka siapa yang terkemuka atau siapa yang kuat mendapatkan dukungan, kemungkinan jabatan perbapan atau Raja Urung akan jatuh kepadanya. Yang kedua itu ada dasar bere-bere, yakni menurut keturunan dari pihak ibu, hanya dari keturunan ibu atau kemberahan tertentu saja yang pertama-tama berhak menjadi perbapan. Namun, setelah kedatangan penjajahan Belanda, sistem atau dasar bere-bere ini dihapuskan. Mengangkat dan mengganti perbapan dilakukan oleh kerunggun, anak beru, semina, dan kalimbubu. Namun setelah zaman Belanda, cara seperti ini dipermodern dengan cara kekuasaannya dikurangi, malah akhirnya diambil alih oleh kerapatan Balai Raja berempat. Demikian pula dasar pengangkatan penghulu dan perbapan. Kekuasaan Raja Urung yang tadinya cukup luas dipersempit dengan keluarnya Bas Louis Delbester nomor 42 1920. Nah teman-teman, demikianlah sebagian penjelasan dari saya mengenai latar belakang berdirinya Kabupaten Karo. Jika teman-teman ingin lebih tahu mengenai latar belakang berdirinya Kabupaten Karo, teman-teman bisa mencarinya atau membacanya di Wikipedia atau Karocap. Sekian video dari saya, terima kasih.